warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Salbila Dusta Putri dengan NPM 21010303106. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah kewarganegaraan. Langsung saja yang pertama yaitu latar belakang pendidikan kewarganegaraan dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang sangat penting bagi setiap anak bangsa Indonesia. Karena pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi panutan untuk menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang. Selain itu, melalui pendidikan kewarganegaraan, kita dapat mengetahui sejarah perjuangan bangsa Indonesia, serta lebih menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, di era globalisasi dan yang akan datang, diperlukan perjuangan non-fisik sesuai dengan bidang profesinya masing-masing, yang membutuhkan sarana pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia pada umumnya. Juga bagi mahasiswa harus memiliki semangat perjuangan non-fisik khususnya melalui pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara santun, jujur, demokratis, dan ikhlas, menumbuhkan sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai persoalan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang akan diatasi dengan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional secara kritis dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya yang kedua yaitu identitas nasional dan sejarah paham nasionalisme. Identitas nasional menurut saya adalah suatu identitas yang khas yang dimiliki oleh suatu bangsa atau negara dan tidak dimiliki oleh bangsa yang lainnya. Identitas nasional bangsa Indonesia adalah identitas yang bersumber dari nilai Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Identitas nasional Indonesia meliputi apa yang dimiliki bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain, meliputi geografis, sumber kekayaan alam, agama, budaya, politik, dan lain-lain. Sejarah lahirnya paham nasionalisme yaitu sejarah nasionalisme pertama kali berkembang di Eropa pada abad ke-18 dan lahirnya paham nasionalisme ini diikuti dengan terbentuknya negara kebangsaan yang dilatar belakangi oleh faktor objektif seperti persamaan garis keturunan, bahasa, tradisi, adat istiadat, dan agama. Nasionalisme menekankan keinginan untuk hidup bersama dalam negara kebangsaan. Sekian, itu tadi presentasi dari saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya. Ya, Mbak Lisyana. Izin bertanya ya, upaya apakah yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia agar identitas kita tetap melekat di hati bangsa Indonesia? Apakah sudah jelas? Bisa diulangi, Mbak, suaranya agak macet-macet. Upaya apakah yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia agar identitas kita tetap melekat di hati bangsa Indonesia? Iya, Mbak, saya tampung dulu pertanyaannya. Iya. Selanjutnya yang ingin bertanya? Izin bertanya. Iya, Mbak Ana. Izin bertanya. Bagaimana pendidikan kewarganegaraan yang ideal bagi Indonesia agar tujuan pendidikan kewarganegaraan itu terwujud? Ya, Mbak, sebentar ya. Saya tampung dulu.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Lisyana. Tadi pertanyaannya, upaya apakah yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia agar identitas kita tetap melekat di hati bangsa Indonesia? Begitu ya, Mbak Lisyana? Mbak Lisyana, apakah ada? Oh, ya. Jadi, upaya yang dilakukan untuk menjaga identitas nasional Indonesia adalah dengan melestarikan kebudayaan dan kepribadian yang ada. Sebab kebudayaan dan kepribadian Indonesia yang khas inilah yang membedakannya dari bangsa-bangsa lain di dunia. Begitu, Mbak. Oh iya Mbak, sudah jelas. Makasih. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Ana. Bisa diulangin Mbak Ana tadi pertanyaannya ya? Pertanyaannya, bagaimana pendidikan kewarganegaraan yang ideal bagi Indonesia agar tujuan pendidikan kewarganegaraan itu terwujud? Jadi pendidikan kewarganegaraan yang ideal bagi bangsa Indonesia ini agar tujuan pendidikan kewarganegaraan berhasil adalah pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan ideologi Pancasila. Dalam keberhasilan pendidikan kewarganegaraan ini sendiri, parameternya dapat dilihat di kehidupan bangsa, di mana apakah tidak ada lagi masalah seperti korupsi maupun tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum. Selain itu, keberhasilan pendidikan kewarganegaraan ini juga dapat dilihat dari terciptanya keadilan hukum, pemerintah, kembalinya ke rakyat, serta rakyat yang lebih demokratis dan ikut campur dalam pemerintahan. Seperti itu, Mbak Ana. Baik, Mbak. Terima kasih jawabannya. Sama-sama, Mbak Ana. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam